Halo, selamat malam bosku. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, tetap dijauhkan dari virus corona yang sebentar lagi ulang tahun. Semoga dia tidak jadi ulang tahun ya bosku. Oke, hari ini saya mau berikan pandangan hukum kepada bosku dengan tujuan bahwasannya supaya pengetahuan kita tentang hukum ini semakin meluas. Saya akan berikan pendapat hukum saya secara bahasa yang ringan agar lebih mudah untuk dimengerti ya bosku ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini pernah dialami bosku atau saudara kita, teman kita. Jadi saya memberikan pandangan hukum ini supaya kita mengetahui kebenarannya bosku ya. Ini pandangan hukum saya. Setiap orang berpendapat bebas untuk melakukan pandangan hukum, dan inilah pandangan hukum saya bosku. Mungkin pernah kita merasakan keluarga kita atau teman kita ditahan oleh pihak kepolisian bosku, ya kan, ditahan pihak kepolisian. Yang menjadi pertanyaannya, apakah orang yang ditahan itu sudah bisa dinyatakan bersalah? Tidak bosku, orang yang ditahan itu belum tentu dia bersalah. Karena di negara kita ini harus kita utamakan azas praduga tidak bersalah bosku. Jadi ketika orang ditahan itu belum tentu dia bersalah. Sebelum dia divonis di pengadilan dia bersalah, maka dia belum bisa dikatakan dia bersalah bosku. Jadi kenapa ditahan? Nah, kan begitu pertanyaannya. Kenapa ditahan? Kalau dia tidak dianggap bersalah, kenapa ditahan? Kan bisa dilepas, kan bisa dibebaskan dulu. Itu penahanan itu punya wewenang penyidik bosku. Ya, itu diatur dalam undang-undang juga bosku. Seseorang itu yang ditahan itu, ya kan, bukan sewenang-wenangnya pihak penyidik untuk menahan, tidak, tetapi ada diatur dalam undang-undang bosku. Ya kan? Diatur dalam undang-undang. Dan pihak penyidik atau penuntut atau pemeriksaan pengadilan itu, dia mempunyai alasan-alasan kenapa seseorang itu harus ditahan. Dia mempunyai alasan, dan itu diatur dalam undang-undang juga bosku. Di pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, ini penjelasannya. Perintah penahanan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dilakukan dalam hal ini. Jadi diduga keras melakukan tindak pidana, sehingga pihak penyidik di sini kepolisian mempunyai wewenang untuk menahan seseorang itu karena diduga keras telah melakukan tindak pidana, tapi belum tentu dia bersalah sebelum putusan pengadilan. Apa sih alasan pihak kepolisian atau penyidik di sini menahan seseorang itu? Dia punya alasan dan diatur dalam undang-undang. Alasannya satu, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri. Jadi pihak kepolisian atau penyidik di sini menahan seseorang itu, dia mempunyai alasan bahwasannya khawatir bahwa seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana itu melarikan diri bosku, sehingga dia ditahan. Ya, ditahan itu bukan buktinya dia bersalah, tidak, untuk mempermudah pemeriksaan di kepolisian gitu. Jadi adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri. Jadi pihak kepolisian atau penyidik di sini melihat ada indikasi atau khawatir seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut kabur, sehingga nanti akan susah untuk melakukan pemeriksaan penyidikan bosku. Kedua, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan alat bukti, barang bukti. Jadi ketika seseorang diduga keras tadi melakukan tindak pidana, ketika dia tidak ditahan, pihak penyidik atau kepolisian di sini khawatir bahwasannya nanti seseorang itu dapat merusak alat bukti atau menghilangkan alat bukti, sehingga pemeriksaan tidak maksimal. Jadi yang kedua tadi,
dikhawatirkan atau rasa khawatir oleh pihak penyidik bahwasannya yang diduga telah melakukan kekerasan atau diduga telah melakukan tindak pidana itu, kalau tidak ditahan, dia akan merusak alat bukti atau menghilangkan. Ketiga, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana. Nah, ini contohnya bosku, ketika seorang itu mabuk membuat onar, ya kan, membuat onar. Jadi setelah mabuk membuat onar, melakukan tindak pidana pemukulan atau penusukan, jadi seorang itu harus ditahan. Kenapa? Karena khawatir, ya kan, khawatir dia mengulangi kejahatan tersebut gitu. Jadi harus diamankan dulu. Nah, diamankan dulu dia. Setelah diamankan dulu dia baru dilakukan pemeriksaan gitu. Jadi kalau dia dilepaskan, khawatir pihak penyidik bahwasanya dia melakukan tindak pidana itu lagi gitu bosku. Oke, itulah alasan pihak penyidik atau kepolisian di sini untuk melakukan penahanan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana tersebut, ya bosku. Jadi dalam ilmu hukum pidana ketiga, hal ini di atas lazim tersebut sebagai alasan subjektif. Nah, alasan subjektif, sedangkan tadi kan yang saya katakan 3 bagian itu adalah alasan subjektif dari pihak penyidik atau kepolisian. Sedangkan alasan objektif tersebut diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal 1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi kalau udah ancamannya sudah 5 tahun ke atas lebih, dia harus ditahan. Ya kan? Tadi alasan objektifnya, ya. Tadi kan alasan subjektifnya pihak kepolisian, 1, takut melarikan diri, 2, takut menghilangkan alat bukti, 3, mengulangi perbuatan tindak pidana. Yang ketiga ini ya alasan pihak penyidik yang subjektif. Dia bisa lihat bahwasanya takut dia melarikan diri, takut menghilangkan alat bukti sehingga seseorang itu ditahan. Yang alasan objektifnya, dia harus tuntutannya di atas 5 tahun baru dia bisa ditahan bosku. Tuntutannya di atas 5 tahun. Kalau tidak di atas 5 tahun dia tidak bisa ditahan. Kedua, kenapa harus ditahan? Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal, ada di sini pasal 282 ayat 3, pasal 29, pasal 335 ayat 1, pasal 35 ayat 1, banyak di sini. Jadi ada khusus-khususnya bosku ketika seseorang itu harus ditahan. Pertama, dia tuntutannya di atas 5 tahun. Hukumannya di atas 5 tahun sehingga dia harus ditahan. Kedua, dia ada perbuatan-perbuatan khusus yang harus ditahan. Jadi itulah tadi 2 alasan yang objektif dan subjektifnya bosku, ya kan? Yang 2 tadi itulah alasan kenapa seseorang ditahan, karena takut melarikan diri, takut menghilangkan alat bukti, takut khawatir melakukan tindak pidana lagi, atau hukumannya di atas 5 tahun melakukan tindak pidana khusus seperti yang dijelaskan tadi bosku. Oke, jadi pihak penyidik di sini atau penuntut umum atau pihak pengadilan dalam pemeriksaan di pengadilan itu tidak semena-mena menahan seseorang itu bosku, tidak semena-mena menahan seseorang itu. Itu juga ada diatur dalam undang-undang kita bosku. Jadi dia di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, di tingkat pemeriksaan di pengadilan tersebut ada jangka waktunya, ya kan? Kalau melewati jangka waktunya itu, tersangka tersebut atau terdakwa tersebut harus dilepaskan demi hukum dari penahanan. Tetapi ketika dilepaskan, apakah seseorang itu sudah lepas dari jeratan hukum? Tidak. Proses hukum tetap berjalan.
Tetapi seseorang itu sudah tidak ditahan lagi. Tidak ditahan lagi, tapi dia bebas. Tapi bukan bebas seperti bahwasannya udah perkara tutup, tidak. Tetapi lanjut. Oke, kita lihat di tingkat penyidikan. Penyidik diberikan waktu oleh undang-undang di pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 KUHP itu 20 hari. Jadi setelah ditahan pihak kepolisian, terhitung dari penahanannya 20 hari, dia harus berkasnya harus lengkap dan diserahkan kepada pihak penuntut umum atau kejaksaan. Tapi kalau dalam 20 hari ini berkasnya belum lengkap juga, belum P21, maka pihak penyidik mempunyai wewenang untuk memohon perpanjangan penahanan selama 40 hari. Jadi di sini pihak penyidik dalam hal ini pihak kepolisian, kalau 20 hari dia kurang waktunya, dia punya hak untuk memohon perpanjangan waktu selama 40 hari. Jadi totalnya 60 hari di tingkat penyidikan. Oke, di tingkat penuntutan, undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menahan seseorang itu di pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 KUHP selama 20 hari. Setelah berkas dari penyidik diterima penuntut umum, dia diberikan waktu 20 hari untuk melengkapi berkas tersebut, untuk menyempurnakannya agar bisa naik ke tahap tingkat selanjutnya pemeriksaan di pengadilan. Dia diberikan waktu 20 hari. Plus, jika waktu 20 hari ini bosku dianggap kurang, dalam 20 hari ini dianggap kurang, dia bisa memohon perpanjangan penahanan selama 30 hari. Jadi 50 hari adalah di tingkat penuntutan seseorang itu ditahan. Ya kan? Jadi kalau lewat dari batas 50 hari ini, seseorang itu harus dilepaskan demi hukum bosku. Tapi proses hukumnya tetap berjalan. Itu di tingkat penuntutan. Di tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri setempat, undang-undang memberikan waktu, mengatur waktu penahanan seseorang itu di pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 KUHP selama 30 hari. 30 hari. Jadi selama pemeriksaan 30 hari ini dianggap kurang, maka bisa dimohonkan perpanjangan selama 60 hari. Jadi 90 hari di tingkat pemeriksaan di pengadilan setempat. Ya bosku, baru di tingkat pemeriksaan di pengadilan tinggi kalau dia banding pengadilan tinggi di pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 KUHP selama 30 hari plus 60 hari. Pemeriksaan di pengadilan tingkat kasasi 50 hari plus 60 hari. Itulah waktu-waktu masa penahanan bosku. Jadi penahanan itu bukan karena sewenang-wenang, bukan, tapi memang sudah diatur oleh undang-undang bosku. Pihak kepolisian menahan seseorang itu bukan karena suka-suka hati mereka, tidak, tapi mereka dilindungi oleh undang-undang. Mereka menjalankan undang-undang bosku. Nah, saya itu sudah jelaskan tadi kenapa seseorang itu ditahan. Ya, karena pihak penyidik melihat berpendapat bahwasannya takut seseorang itu melarikan diri, takut yang diduga keras melakukan tindak pidana itu menghilangkan alat bukti atau merusak, takut melakukan tindak pidana. Ya kan? Dan alasan berikutnya bahwasannya seseorang itu yang diduga melakukan tindak pidana tersebut hukumannya di atas 5 tahun, jadi harus ditahan, karena gitu. Dan ada pasal-pasal yang khusus seseorang itu harus ditahan. Jadi itulah bosku penjelasannya. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya orang yang ditahan tersebut belum tentu bersalah. Belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan negeri setempat yang memeriksa perkara tersebut. Ketika sudah divonis, sudah ingkrah, baru seseorang itu bisa dikatakan bersalah,
bisa dikatakan tidak bersalah. Ya bosku, jadi jangan takut ketika teman kita atau saudara kita ditangkap polisi, ya kan? Kita langsung berpikir, oh nanti dikira bersalah. Tidak, praduga tidak bersalah tetap akan diutamakan. Percayalah kepada pihak kepolisian, mereka akan menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya bosku. Jadi jangan khawatir, penahanan itu bukan apa sesuka hati pihak penyidik, pihak penuntut. Hakim dalam hal ini yang memeriksa perkara ini bukan suka-sukanya, tapi diatur oleh undang-undang bosku ya. Jadi bisa kita lihat ketika saudara kita, teman kita dihukum ditahan selama 20 hari, bisa diperpanjang juga seperti yang saya jelaskan tadi, bisa diperpanjang juga selama 40 hari. Jadi jangan dianggap bahwasannya dia bersalah, tidak, tetapi praduga tidak bersalah tetap dijalankan ya bosku. Dan pertanyaan berikutnya, ketika seseorang itu ditahan, bisakah seseorang itu tidak ditahan? Bisa bosku, kita memohonkan penangguhan penahanan. Siapa yang bisa memohonkan penangguhan penahanan itu? Adalah tersangka atau terdakwa tersebut bosku. Bisa dengan uang jaminan, bisa tidak dengan alasan-alasan yang tepat, ya kan? Contohnya ada seorang ibu yang lagi menyusui, diduga keras melakukan tindak pidana. Dia harus menyusui anaknya, ya kan, yang masih baby. Dia bisa memohonkan penangguhan penahanannya ke pihak penyidik, pihak penuntut juga, atau majelis hakim yang memeriksa, untuk memohonkan penangguhan penahanan agar dapat menyusui anak tersebut demi alasan kemanusiaan, mungkin bisa ya. Contohnya juga orang yang sedang hamil, ya kan, bisa. Orang ditahan bisa memohonkan penangguhan penahanan tersebut dengan alasan-alasan yang tepat, bisa dengan uang jaminan atau tanpa jaminan. Itu bisa kita lakukan bosku, dengan alasan-alasan bahwasannya ya dia tidak akan melarikan diri, dia tidak akan merusak alat bukti, dia tidak akan keluar kota atau keluar rumah. Nanti akan dijelaskan, dia harus wajib lapor. Itu akan dijelaskan ketika kita memohonkan penangguhan penahanan ya bosku. Itulah bosku, semoga wawasan bosku semakin terbuka bahwasanya ketika seseorang itu ditahan bukan sesuka hati pihak penyidik, tapi pihak penyidik melihat secara undang-undang atau menjalankan undang-undang tersebut ya bosku. Oke, tetap semangat, tetap sukacita, tetap sehat selalu, jangan lakukan tindak pidana agar hidup kita semakin diberkati, agar kita bebas beraktivitas ya bosku. Salam.